Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang dibaca adik kita tadi An-Nur 2530 itu termasuk pesan yang prinsip. Sebenarnya saya mau kasih kata kunci untuk melihat bagaimana sesuatu yang prinsip yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lihat isu utamanya apa. Ayat 30-31 itu sebenarnya 31 tidak dibaca tadi. Itu bicara tentang seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan menjaga pandangan. Ya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ini buat laki-laki. Buat perempuan panjang ayatnya 31. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Jadi memang untuk melihat kata kuncinya beriman, karena orang beriman yang bukan beriman nggak pandai melakukan ini. Begitu melihatnya. Jadi dia bukan statement bahwa seolah-olah setiap yang menjaga pandangannya maka beriman, enggak. Justru di sini disebut untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, Anda dituntut keimanan Anda gitu. Karena tanpa keimanan Anda nggak mampu melakukan itu. Jadi lebih kepada interrogatif. Apakah Anda pakai iman Anda ketika menjaga kemaluan Anda? Kalau enggak, syahwat ini sensitif, Pak. Ini yang di awal-awal saya sebut dalam kajian. Ada seorang suami tidak mau dia diajak oleh istrinya ke pajak. Lalu dibilang istrinya, kau tidak setia lagi kau sama saya. Tidak mau ke pajak. Tidak. Suamimu payah bilangnya kalau matanya jahat. Di pajak itu semua manusia ada. Kalau dibilangnya nanti kau bilang pula gatal kali ya bang katanya. Tidak pandai dia bilangnya, dia nggak berani. Cukup saja dia tunggu di parkir, kaulah yang masuk ke dalam. Kenapa? Karena dia sedang menjaga. Dan itu sulit. Salah satu dosa yang paling mudah interaksinya adalah ketidakmampuan kita menjaga pandangan dan ketidakmampuan kita menjaga diri dari fitnah. Itu dua hal yang simbiosis. Jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu apa korelasi adik tadi membaca ayat ini sehingga akhirnya saya merasa ini menjadi sesuatu yang penting untuk disampaikan. Jadi kadang-kadang bagus ucapan tapi genit. Ini yang bahaya ini Pak. Genit ini nggak ada alat ukurnya. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Gitu. Bagusnya assalamualaikum. Awak doakanlah Ustadz sehat-sehat ya Ustadz. Katanya. Ya, kalimatnya bagus, tapi cara menyampaikannya tidak menarik gitu. Tapi perempuan kan suka nggak mau disalahkan untuk urusan yang begini, karena bagi mereka harus menunjukkan sisi kelembutannya, sementara laki-laki harus menunjukkan sisi maskulinnya, kira-kira gitu ya. Padahal tidak. Bagi kita yang khawatir terjebak fitnah, silakan Anda membentak sedikit. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Kok kayak gitu? Gak apa-apa, Ustaz ada perlu apa? Wah itu. Maaf ya, tapi memang kadang-kadang kita ini sering bersembunyi pada ruang yang sangat idealis untuk menerapkan kebenaran. Tapi dalam ruang yang sangat pragmatis dan teknis, salah. Bagaimana mengatasinya Ustaz? Ya kita carilah jalannya. Kita cari jalannya. Jadi sehingga akhirnya pandangan coba itu ya. Kuda yang ada di Brastagi itu kan ditutup matanya itu. Dia hanya fokus disuruh melihat jalannya. Dan itu pun jalannya hanya terbatas pada apa yang mau dilangkahkannya. Dia tidak melihat luasnya dunia. Saya nggak tahu ya, nanti Bapak Ibu yang paham dunia perkudaan, coba ceritakan saya. Tapi ada nggak kuda stres lalu dia bunuh diri gitu, gara-gara dia nggak melihat luasnya dunia? Kelihatannya nggak ada gitu, malah dia sangat sayang kepada tuannya. Oh iya Ustadz, namanya dia nggak punya akal. Oke, itu perbedaannya. Sama kayak bicara tentang adha. Terus yang paling ikhlas di antara semua simbol Idul Adha itu siapa? Nah, situ kan ada 3 tokoh utama. Tapi ada satu tokoh yang hidden. Bukan tokoh sih, ada satu makhluk yang hidden.
Itu ada Ibrahim, ada Ismail, ada Siti Hajar. Nanti kita ceritakan secara sederhana bagaimana grid dari masing-masing. Satu lagi ada kambing dan lembu yang Bapak Ibu potong. Karena justru dia peran utama di situ, Pak. Kalau nggak ada kambingnya gimana Anda mau? Ibrahim itu keikhlasan seorang ayah yang lama dapat anak. Sisi yang diuji adalah As-Saffat itu ya, surah As-Saffat ya. Sisi yang diuji adalah bagaimana rasa cinta yang duniawi, karena mencintai anak itu duniawi. Bahkan dalam satu ayat disebut bahwa anak itu fitnah. Lalu jangan dikotomi, cinta duniawi itu jangan berbeda tajam dengan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu bukan mencintai zatnya, tapi mencintai apa yang Allah terapkan kepada diri kita. Sulit kita mencintai Allah sebagai zat karena kita tidak berinteraksi kepada zat Allah. Tapi kita mencintai asma'nya, namanya, sifatnya, perbuatannya, kemudahannya. Itu dia. Walaupun para sufi, para ahli thariqah, para wali, dia sudah bersentuhan dalam makna mencintai Allah sebagai zat, para nabi misalnya. Nah, itu yang pertama. Maka apa yang diuji? Makanya kan ada dialognya kan sederhana. Ya, ketika Ismail sudah sampai umurnya terus dibilang, "Ya anakku, aku mimpi tadi malam. Ya, aku menyembelihmu. Kira-kira apa pendapatmu?" Jadi Nabi Ibrahim minta pendapat. Apa pendapatmu? Lalu katanya, lakukanlah kalau itu perintah dari ya satajiduni gitu ya, insyaallahu minas sabirin ya. Jadi katanya, tenang aja ayah, kau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Nah, konteksnya Ismail apa? Ismail itu simbol dari keazaman tentang patuh. Jadi loyalitas itu diuji bukan pada saat kita mampu mengerjakan sesuatu dan beres, itu belum loyal itu. Loyalitas itu justru kadang-kadang diuji pada saat kita menemukan problem, masalah, lalu kemampuan kita menyelesaikan masalah dan tidak menghalu-halukan masalah keluar. Kadang-kadang grid loyalitas itu di situ yang mahal. Jadi ada seorang profesional, di satu sisi dia mampu mengembangkan perusahaan yang tempat dia bekerja, tapi di sisi lain dia juga menghancurkan perusahaan itu di waktu yang bersamaan. Nah, ini loyalitasnya tidak teruji. Loyalitas seorang anak kepada ayah bagaimana? Dia mencintai ayahnya karena ayahnya mencintai Tuhannya. Jadi gimana itu misalnya? Ayah, kau cinta saya enggak? Cinta. Kau mencintai Allah enggak? Cinta. Maka jangan dibenturkan. Sebagaimana engkau mencintai Allah, maka begitu pula lah engkau merefleksikan cintamu kepada saya. Jadi merefleksikan. Jadi bukan sebagaimana engkau mencintai Allah, begitulah engkau mencintai saya. Itu menurut saya kalimatnya salah. Bagaimana engkau mencintai Allah, begitulah engkau merefleksikan cintamu kepada Allah itu untuk saya. Jadi itulah gridnya Ismail. Sami'na wa ata'na dalam makna mematuhi semua perintah yang disebutkan Allah melalui ayahnya. Siti Hajar, apa kesabaran yang paling identik kepada dirinya? Ikhtiar. Jadi ternyata Bapak Ibu, keterujian perempuan, sangka baik perempuan terhadap usaha itu luar biasa. Makanya sekarang asal ada demo, selalu perempuan yang di depan. Kenapa? Karena polisi-polisi itu nggak berani mukuli perempuan. Perempuan ini punya kekuatan yang berbeda, Pak. Mungkin dia nggak ahli karate dan silat, tapi dia ahli strategi. Repetan mama-mama itu mengalahkan hebatnya karate do. Serius, Pak. Jadi kalau ada 800 jurus simpan, masuk mama-mama back-back, wah, repet ayah kerja aja, pening itu. Makanya kan kadang-kadang ada gium yang mengatakan banyak suami-suami nggak lagi disiksa di kubur karena sudah tersiksa kian di dunia. Iya. Cuman kadang-kadang ibu-ibu ini lucu ya, tapi bukan ibu-ibu di Masjid Muhajirin ya. Kalau keluar dia lembut kali, tapi kalau ke suaminya kok nggak lembut gitu. Oke lah, nanti kita jadi gosip, nggak boleh. Nah,
Terus bagaimana melihatnya? Siti Hajar itu, sa'i itu ya, itu menjadi ciri khas bahwa perempuan punya energi yang identik untuk melihat ikhtiar sebagai satu bab khusus dalam dirinya. Makanya hati-hati adik-adik sekalian, doa ibu itu menjadi ikhtiar bagi dia. Kalau laki-laki kan dia anggap kalau dia keluar rumah baru dia usaha. Kalau ibu doa aja pun udah usaha. Makanya banyak, saya dulu sempat marah sama ibu saya. Jadi dilarang, jangan main sepeda siang hari, nanti sore aja gitu. Terus saya ngeyel gitu, keluar main sepeda. Memang iya, 10 menit saya masuk paret, Pak. Terus sampai rumah, saya bilang sama mama saya salahkan. Makanya mama jangan larang, jadinya kan jatuh masuk paret gitu. Saya tidak tahu apakah kita punya korelasi yang sama, tapi saya yakin anak-anak dulu sepertinya sama frekuensi berpikirnya kayak gitu. Jadi kalau emaknya jangan dilarang lama nanti ya kira-kira gitu. Sampai ke depannya gitu. Kenapa? Karena dahsyatnya lisan seorang ibu ketika dia berhajat kepada anak-anaknya. Makanya lucu kalau ada ibu-ibu nggak mau doakan anaknya, itu lucu gitu. Itu unik lah gitu. Ibu-ibu unik itu adalah malas dia doakan anaknya. Yang sering adalah menyumpahi anaknya gitu. Itu ya. Jadi anaknya lagi nonton TV kan, besar suaranya, tinggi suaranya, kencang. Terus datang mamanya, kok kencang kali suara TV-mu? Sama aja kau kayak ayahmu. Ayahmu sama kayak uaknya, uaknya sama kayak neneknya, neneknya sama kayak sepupunya, sepupunya sama kayak tetangganya. Wah, sejarah peradaban Islam hadir di situ. Padahal pesannya cuma satu di ujung, Pak. Makanya kecilkan TV loh, kok panjang kali pengantarnya hanya untuk bicara. Tapi memang itu keahlian ibu-ibu. Tolong bapak-bapak jangan punya keahlian yang sama, nanti engkau sama seperti ibu-ibu. Baik ya Bapak Ibu, nah selesai. Lalu kita sebut simbolnya. Ada kambing, ada domba, ada ya. Coba itu. Kadang-kadang kalau mau pakai dialog imajiner, kau yang ikhlas, aku yang dikorbankan katanya. Coba ya, perkara 2.200.000-nya kau bayar, kau mati kan aku katanya. Ini kalau mau pakai dialog imajiner, Pak. Makanya tolong jangan perlakukan hewan-hewan yang disembelih itu dengan perlakuan yang semena-mena. Karena hak hidupnya ada di tangan kita. Dan dia sedang menggadaikan hak hidupnya. Walaupun kalau kita bicara tentang asas kausalitas hidup manusia dengan makhluk lain, memang begitulah, ada nyamuk dipukul, ya kan? Ada hewan dipotong untuk dimakan. Tapi kalau sensitivitas kita hidup, maka kita ingin katakan, wahai hewan yang dipotong, saya sebenarnya sedang belajar hari ini tentang keikhlasan denganmu. Jadi kalau disebut bahwa kita sedang memotong sifat kehewanan, seolah-olah hewan itu jelek kali. Pada saat itu hewan itu sangat mulia, dia berani dipotong gara-gara dosamu. Maksud saya begitu cara melihatnya, agar lebih memberi energi kepada kita yang berkurban ini. Jadi tidak hanya semata-mata sebagai sesuatu yang sangat simbolik. Baik ya Bapak Ibu, saya sebenarnya bukan bahas itu, tapi karena adik kita tadi membahas ayat An-Nur tadi ya, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Jadi jelas, Bapak Ibu tolong percaya kepada saya bahwa yang paling payah menjaga itu adalah pandangan. Mata ini mudah melihat sesuatu yang cantik menjadi cantik, yang ganteng menjadi ganteng pada urusan yang tidak halal. Tidak halal. Jadi jangan ibu-ibu pikir bapak-bapak aja yang mendiskusikan perempuan. Perempuan pun sering mendiskusikan laki-laki, Pak. Ya, saya pernah duduk di satu kantin begitu, kantin kantor lah, bisa sebut kantornya nanti ketahuan. Iya ganteng sih, ganteng, cuman agak buncit perutnya katanya. Apa ini cerita ibu-ibu ini? Itu pas di depan saya dia duduk itu sama kawannya. Ini baru ini ada ibu-ibu menggosip laki-laki. Setahu saya laki-laki yang menggosip perempuan tentang poligami. Ini bapak-bapak ini suka kali diskusi poligami, Bu. Nggak percaya kalian. Cuman di depan kalian nggak berani dia, itu aja. Baik ya, kita lanjut. Nah sekarang saya mau bicara output. Nah satu lagi Bapak Ibu, saya alhamdulillah sudah mengeluarkan buku ini. Ini bukan jualan ya. Buku ini falsafah tasawuf untuk orang awam. Jadi semua yang saya ceramahkan dari mulai bab taubat, warok, zuhud, qanaah, sabar, tawakal, ridho ada di dalam. Tapi ini 2 jilid. Ini masih sampai qanaah.
Jadi unik bedanya buku ini tidak normatif. Jadi buku ini lahir dari ceramah saya di masjid daerah Bungan Cole yang direkam seperti ini, tapi bedanya rekamannya langsung teks. Lalu diperbaiki, ada editor lahir di Prenada Jakarta. Ini memang masih edisi terbatas sampai bulan September, untuk di Gramedia se-Indonesia mungkin ada di Oktober lah kira-kira gitu. Nah, jadi memang saya azamkan terbitan pertama khusus ini, buku ini saya jual bulat-bulat, saya berikan biayanya ke sana. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang mau silahkan. Nah, kira-kira gitu. Harganya 100.000. Nah, jadi buku ini saya bersyukur karena ini lahir ya, kalau Word-nya di kertas A4 ini ada 1050 halaman. 1050 halaman. Jadi makanya didua jilidkan dia, Pak. Termasuk di sini membahas hal-hal yang saya baca, kira-kira daftar isinya ya, termasuk pandangan fakir ya, bantuan Allah di dalam hidup kita, mekanisme fakir dan kesenangan, aplikasi wara ya, semua hal yang saya bahas lah di dalam kajian saya setiap hari, dan ini direkam sampai nanti di jilid 2-nya yang agak lebih tebal karena itu membahas tentang sabar, tawakal dan ridho. Ikhlas ada satu lagi, sabar, ikhlas, tawakal dan ridho. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, sekarang kita bicara output ya. Ini ya ja'allahu mahroja. Jadi sebenarnya output ini harus kita kenali. Istilahnya begini, jangan sampai banyak kita mengikuti kaji tapi semakin tongkar akal dan pikiran kita. Sederhana. Karena nilai dasar dari hidup kita ini sebenarnya kita sangat individualis, Pak. Bagaimana mengukur individualisnya? Begitu kita masuk di alam kubur, nggak ada yang bisa nolong kita, betul. Amal jariah itu menolong kita di yaumil hisab. Menurut saya bukan di yaumil kubur, ini bukan di alam kubur. Di alam kubur itu benar-benar sesuatu yang menjadi prestasi kita selama di dunia. Prestasi itu apa? Amal ya. Di yaumil hisab barulah muncul yang jariah. Berarti makanya benar, kuatkan semua amal-amal mahdohmu, sholatmu, puasamu, zikirmu, sedekahmu, kuatkan. Karena kita sangat individualistik dalam hidup ini. Jadi tidak boleh main di zona-zona yang sangat terbatas, atau melakukan sesuatu yang punya energi kepada orang lain. Jadi kadang-kadang kita mengajari orang lewat lisan, kadang-kadang kita mengajari orang lewat perbuatan. Lewat lisan itu namanya dakwah, lewat perbuatan itu namanya keteladanan. Dua hal ini sama-sama dakwah sebenarnya. Tapi yang nomor dua ini yang paling sulit. Kadang-kadang gini, tidak seimbang lisan kita dengan perbuatan kita. Itu problem pertama. Problem kedua, apa yang kita buat dan itu bukan sesuatu yang baik, lalu tercermin kepada orang. Kalimatnya kayak gini nih, Pak. Mohon maaf ya, saya ini khawatir nih yang gini-gini ini. Alah, ustadz tuh aja kayak gitu kok. Nah itu, kalimat itu bahaya itu. Bahaya itu. Berarti apa? Missing dalam hal keteladanan. Kita kehilangan keteladanan. Makanya bagaimana mencerminkan itu supaya nggak ada? Nah itu PR kita. Seorang anak ngomong gitu. Ayah pun kan kayak gitu, nyawa tengok. Itu bahaya itu. Kalimat itu jangan dianggap sepele karena dia sudah menjadikan kita sebagai cerminan. Nah, alhamdulillah kalau cerminan itu yang baik, khawatirnya itu yang buruk. Apa outputnya? Sikap soleh, amilus solehah. Ayo kita definisikan soleh itu apa. Soleh ini terlanjur menjadi satu istilah yang tidak punya definisi utuh. Apa itu soleh? Soleh itu sebenarnya kalau mau didekatkan pada sesuatu yang sangat filosofis, perbuatan yang diajarkan Allah, ya, disyariahkan Allah, diajarkan oleh Rasulullah, berterima kepada kehidupan sosial dengan segala perubahan interaksi sosialnya. Itulah soleh. Jadi amilus solihah. Makanya ada orang melakukan satu kebenaran gini. Orang ramai puasa, orang ramai nggak puasa karena ada majelis, dia tak puasa. Sebenarnya itu sikap soleh nggak itu? Itu pelan-pelan dulu melihatnya. Karena kadang-kadang alat ukur kita kepada diri kita itu adalah kemampuan kita beradaptasi dengan banyak orang. Tapi tidak salah, jangan yang salah gitu. Yang salah itu misalnya gini, kawan-kawannya nggak sholat, dia juga tidak. Itu salah, itu bukan sikap soleh. Jadi sikap soleh itu beradaptasi kepada banyak keadaan gitu ya.
Kalau kita duduk di satu majelis yang majelis itu semua makan, maka sebenarnya walaupun kita lagi pre-makan, sebenarnya dengan kita makan, maka sikap soleh kita sempurna. Gitu kira-kira. Jadi sikap soleh itu cerminannya semua aspek. Jadi orang yang merasa bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka dia akan mencerminkan sikap saleh di dalam dirinya, karena bagi dirinya memberi manfaat kepada banyak orang itu adalah rezeki. Jadi jalan keluar itu bukan berarti harus sesuatu, bukan berarti dari yang tidak ada menjadi ada, tapi sesuatu yang ada bermanfaat. Makanya ada nggak di sini Bapak Ibu yang asal acara makan subuh berjamaah lalu piring sama sendoknya sering dipinjam? Itu namanya harta yang diperluas, ya. Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Sering-seringnya aja pinjam piring sama sendokmu, nggak apa-apa. Itu juga menjadi ekspektasi amal soleh. Yang kedua, harta sama dengan ibadah. Bagaimana memberi energi ini? Karena selalu saja kita mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang sangat duniawi. Itulah yaj'allahu makhraja. Ya. Apa yang disebut dengan harta? Al-mal. Harta itu apa? Sesuatu yang kau miliki dan kau merasa memilikinya. Kalau yang selalu saya definisikan beda ya, beda sesuatu yang dipunyai, beda sesuatu yang dimiliki. Kepunyaan itu belum tentu kepemilikan. Saya punya uang, tapi yang memiliki uang itu adalah hakikat dari yang tujuannya. Misalnya uang itu mau beli lontong gitu. Ya udah, uang itu hanya mengalir ke sana. Jadi kita ini hanya berhenti di kepemilikan sebenarnya Pak. Kepunyaan, bukan kepemilikan. Jadi kita punya tapi tidak memiliki. Bagaimana kita menjadikan harta sebagai ibadah? Ya, berarti ekspektasinya sedekah lah Pak. Mau kita, saya udah baca surah Wad-Duha belum di sini? Ayo kita baca ya, Wad-Duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka. Itu betul artinya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak akan meninggalkanmu dan Allah nggak akan membencimu. Kenapa Allah kasih statement itu? Karena banyak manusia mengira ketika tidak seimbang dunianya, dia merasa ditinggalkan Allah dan dibenci Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul. Nah, Allah yang kasih statement Pak, bukan saya. Kata Allah akhirat itu lebih utama daripada yang permulaan. Makanya terus Ustaz gimana ini? Kami kan masih hidup di dunia, sama lah saya pun masih hidup di dunianya. Terus gimana? Ya jangan dibenturkan, tapi diintegrasikan. Ya. Jadi kalau mau pakai teori itu, jadi ini dunia, ini akhirat gitulah ya amal soleh. Nah ini masih jauh gini, lalu didekatkan. Oke, dekat ini juga belum sempurna. Yang sempurna itu gimana? Disatukan. Ittihad. Jadi kalau kau ngerjain dunia maka itu kerjaan akhiratmu. Kalau kau ngerjain akhirat maka itu kerjaan dunia. Gimana? Maka bungkus yang paling utama itu adalah niat. Niat. Kita ini sepele dengan niat tapi tidak mampu memoles niat. Ya. Karena niat itu yang merubah cara pandang Pak. Serius. Kalau niatnya sangat materialistik maka cara pandangnya sangat materialistik. Jadi ada istri masih lagi di pagar suaminya, keluar bininya dari pintu. Gimana bang? Bawa banyak duit bang? Gimana bang? Nanya sehat enggak? Assalamualaikum enggak? Ya gitu. Nah, cenderung materialistik. Tapi kalau dia menjadikan bahwa kasih sayang sebagai background dasar terhadap rumah tangganya, maka begitu pulang dia lihat suaminya dari jendela datang, dia bersyukur bahwa suaminya sehat. Dan itu sangat sensitif perbedaannya. Sangat sensitif. Saya tidak tahu lah, silakan Bapak Ibu bercermin kepada rumah tangga yang Bapak Ibu bangun. Ya, tapi kadang-kadang ada orang begitu, sama kayak kalimat yang begini. Mohon maaf ya, tapi ini hanya untuk mengajari kita atau memberikan kita ghirah saja. Kalau kayak gini terus abang, mau makan apa kita gitu? Kalimat itu, kalau mau kita evaluasi, ayo bilang sama istrinya, kalau nggak bisa makan puasa lah dek, bisa nggak gitu kalimatnya? Jadi kalau kayak gini terus kita, kalau kayak gini terus abang mau makan apa kita? Terus rupanya kerjaan hidup kita hanya untuk udah ya, kita hubungkan kepada, tapi memang kan gini, lagi-lagi kita ngeyel. Rasul itu Rasul Ustadz, bukan manusia biasa kayak kita. Selalu kengeyelan kita kayak gitu. Sehingga kita nggak mau mencerminkan diri seperti apa yang dilakukan oleh Rasul.
bantu saya menemukan sejarah. Ada enggak para nabi atau para sahabatnya nabi, lalu dia encop, tahu encop? Encop tahu? Kalau main alif berondo, encoplah dulu gitu. Anak-anak paham, encop itu berhenti sebentar. Encoplah dulu mau minum, haus ini gitu. Ya. Jadi gini, ya Rasul, aku encoplah dulu ya Rasul. 3 hari lagi bokeh ini, nggak ada duit, nggak ada makan, encoplah dulu ya. Nanti aku kalau udah banyak duit baru ikut dakwah lagi. Coba bantu saya cari sejarahnya. Kalau ada tolong bacakan ke saya. Ada nggak sahabat itu terus dia istirahat dari dakwah mengikuti Rasul hanya karena dia nggak punya pekerjaan kira-kira? Atau sejarah itu disembunyikan? Nah itu saya kadang-kadang nanya kepada ahli sejarah peradaban Islam, mereka pun agak kikuk-kikuk juga menjawab itu. Rasul itu berapa tunjangannya per bulan, kira-kira gitu. Gajinya berapa? Kalau bonus bulanannya ada nggak? Atau bonus per tengah tahun? Para sahabat itu gimana tuh kira-kira? Mengelola perusahaannya gimana? Wah, bingung juga mereka. Kenapa? Karena sejarah hanya mencatat secara rigid pada urusan jihad, pada urusan haqqullah, pada urusan dakwah, pada urusan sesuatu yang amaliyah. Ya. Terus kenapa begitu? Apakah ada rekaman sejarah yang nggak terdeteksi dengan sempurna? Oh, saya rasa ahli sejarah itu tidak mungkin sebodoh itu. Atau jangan-jangan Rasul dan para sahabat sudah berhasil. Nah, ini dalam kacamata awam ya, sudah berhasil memposisikan dunia sebagai tujuan pada grade yang sekunder atau tertier, tidak pada grade yang primer. Itu Pak. Nah ini kan kita menjadi sulit. Kenapa? Karena grade kita ini. Apa grade primermu? Dunia. Apa grade sekundermu? Dunia. Apa grade tertiermu? Dunia. Nggak ada di situ amal soleh. Nah, ini menjadi masalahnya ini sekarang. Tapi inilah yang mau kita bungkus Pak. Kita yang sudah bekerja, yang punya perusahaan, jangan tinggalkan perusahaanmu. Enggak, maksudnya bungkuslah dengan lebih cantik supaya bungkusannya itu mencerminkan satu yang baik. Gitu ya. Kejayaan sama dengan tawadu. Tawadu ini begini ya. Bagaimana mendudukkan makna tawadu? Tawadu itu sesuatu yang kita kerjakan tidak mencerminkan kesombongan, tidak juga mencerminkan kerendahan, tapi dia mencerminkan keseimbangan. Jadi orang pintar tidak kelihatan terlalu pintar, sehingga karena saking terlalu pintarnya kelihatan bodoh gitu. Nah, tapi orang pintar itu bermanfaat atas dasar kepintarannya. Saya tadi masih cerita wadduha tadi ya, kita sambung dikit ya. Mawaddah walal akhirah wala saufa yu'tika rabbuka. Sungguh Allah itu akan memberikanmu karunia, yang karunia itu kau ridho dengannya, puas. Jadi ini yang menurut saya yang sebenarnya udah kita alami Pak. Jadi kan ada orang gitu ya, dia merepet sama bininya. Berapa rupanya belanja ku kasih seminggu sama kau? Kan banyak, banyak kan? Kenapa kau asik telur aja kau hidangkan sama saya? Merepet dia Pak, suaminya. Padahal dia lupa bahwa udah 2 kali tambuh dia. Tapi dalam keadaan merepet. Nah itu wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Sungguh Allah sudah kasih kau karunia. Jadi hidup kita hari ini itu karunia Allah. Makanya kemampuan engkau puas dengan yang ada hari ini, itulah nikmat yang sesungguhnya. Jadi ada orang lupa kalau dia sudah menikmati. Ada orang lupa kalau dia sudah menikmati. Ada orang jelek Pak. Ya, berapa umurmu? Alhamdulillah Ustaz 35. Jelek kali saya Ustaz. Dah, kalau jelek kenapa kau bisa hidup 35 tahun? Maunya matilah dari 10 tahun yang lalu. Ternyata kau diam-diam menikmati kejelekanmu. Jadi kadang-kadang gini Pak, kemenangan orang jelek itu, dia bisa bersedekah tanpa uang Pak. Bisa bersedekah tanpa uang. Jadi ada orang di dalam buku saya, buku salah itu, saya tuliskan cerita itu. Ada orang jelek kali, jelek fisik. Ya, jadi mohon maaf ya, saya ini tidak diskriminatif ngomongnya, tapi ini bicara pada pandangan yang sangat awam saja. Asal ketemu sama orang dia diejek, woi pesek gitu, woi kribo, woi keling gitu-gitulah. Kan paham lah itu ya. Jadi dia sedih gitu, kenapa ndak ada lakop yang pas lah sama saya gitu. Terus dia bercermin, memang betul dilihatnya udahlah pesek, pendek pula, hitam pula kulit. Ya, keriwil pula rambut naik ke atas, ya Allah.
apalah yang menang dari wajah saya ini katanya. Lalu akhirnya dia mau uji apa namanya, originalitas ya, validitas. Gini, kalau betul-betul saya jelek, biasanya anak-anak itu paling jujur, ya, nggak mau dia bohong-bohong. Saya coba dulu pergi ke satu lapangan yang ada anak-anak berkumpul. Kira-kira orang itu sebutkan saya jelek nggak gitu? Kalau betul-betul dia sebutkan saya jelek, berarti benar-benar jelek lah saya. Kira-kira gitu ya. Pergilah dia ke lapangan itu, Pak. Ada satu kumpulan anak-anak yang sedang main kelereng. Belum lagi sampai dia ke kumpulan itu, udah dibilang, tengok abang itu, ya, keribu kali rambutnya. Waduh, stres dia langsung, Pak. Aduh, gila ini katanya. Kenapa lah Allah ini kejam kali sama saya? Maunya kalau udah hidung pesek agak tinggi lah sedikit gitu. Paling nggak ada menangnya ya kan. Akhirnya dia murung, pening kepala segala macam. Tapi dia berpikir, wah disinilah. Jadi kadang-kadang letak di mana manusia itu capek merasa salah, capek merasa sakit gitu ya. Kadang-kadang energi energi positifnya muncul. Itu sama kayak teorinya kalau kita ada semut di sini, Pak, lewat semut merah itu atau angkrang. Kalau kita coba menyiksa dia akan gigit kita itu, Pak. Walaupun dia mati dalam gigitan itu, kira-kira gitu. Sama. Akhirnya dia pikir, tapi nggak ada orang yang tersiksa gara-gara saya jelek kan? Pertanyaan itu pertama sekali muncul di kepalanya. Ya kan nggak ada, jelek kali kau, aduh nggak ada duitku gara-gara kau, nggak ada. Semua orang asal menghina saya dalam keadaan tersenyum, WPC, WPD gitu, ketawa orang. Berarti saya ini sumber kebahagiaan orang. Jadi kejelekan saya ini sumber kebahagiaan orang. Atas datang saya orang menjadi gembira dia. Berarti saya ini diberi kekuatan untuk bersedekah dalam makna senyum tanpa pakai modal. Kalau gitu saya ini diberi Allah rezeki yang luas tuh, itulah akal ngeyel namanya. Untuk melihat takdir Allah harus pakai akal ngeyel, Pak. Kalau pakai akal zona nyaman itu semua bisa mati bunuh diri kita semua ini. Ya, bayangkan ini anak-anak cencen ini semua mau jadi menteri dalam waktu 1 tahun ke depan. Apa nggak pening kepala orang ini? Ya, itulah cita-citanya. Ya, ada yang gantung diri, ada yang bunuh diri. Kenapa nggak mungkin bisa jadi menteri dia secencen ini kan gitu? Jadi apa yang terjadi? Akhirnya dia melupakan kalau dia jelek. Semua kaca-kaca dan cermin di rumahnya dipecahkannya. Dia nggak mau bercermin karena dia udah paham dia yang jelek dia. Nah, akhirnya dia mempercantik takdirnya. Bagaimana? Ya udah, dia fokus saja bekerja. Nah, cerita ini jangan tanya di mana ada kitabnya, enggak. Saya mau katakan begitulah kengeyelan kita melihat takdir. Ya. Jadi probabilitasnya sangat tinggi. Nah, tergantung cara kita memberi warna dalam asas probabilitas itu. Kalau engkau hebat, tapi engkau hanya bergantung pada kehebatanmu yang stagnan itu, maka kau lama-lama akan luntur. Kampung mana itu yang mendadak kaya, Pak? Di daerah Jawa sana, yang dibeli oleh pemerintah karena mau buat jalan tol itu ya. Ya, sampai ada yang 5M, 3M, beli mobil. Sekarang udah bangkrut, Pak. Kenapa? 5M itu sedikit bagi orang yang nggak bekerja, Pak. Serius, hati-hati. Bagi orang yang nggak berikhtiar. 1 juta itu sangat banyak bagi orang yang punya akal yang sangat optimis untuk melanjutkan pekerjaan. Tolong itu dilihat sebagai perbedaan. Jadi, kalau saya disuruh menerjemahkan di dalam perusahaan itu bukan tergantung berapa modal, tapi seberapa optimis orang-orang di dalamnya. Itu saya kira yang berbeda dari sebuah perusahaan. Banyak kali pun modal tapi karyawan di dalamnya hanya untuk mengeruk duitnya, nggak ada gunanya tuh. Ya nggak ada gunanya. Nah itu kira-kira ya. Jadi tawadu, Pak. Orang tawadu ini gini. Tapi tolong jangan sengaja aku tawadukkan diri karena Allah Ta'ala gitu, nggak ada. Jadi orang tunduk itu belum tentu tawadu. Jadi orang tawadu itu esensinya adalah manfaat. Esensinya adalah manfaat. Pada ruang apa saja engkau bisa memberi manfaat. Mohon maaf ya Pak, jangan marah. Kadang-kadang di sebuah bank lebih bermanfaat lagi satpam daripada pegawai bank. Paham nggak Pak? Satpam itu kadang-kadang jadi CS. Kalau CS-nya lagi ke kamar mandi, kadang-kadang dia lagi memberi info, menceritakan apa paket produk segala macam. Saya pernah ketemu sama satpam lebih paham. Karyawannya nanya sama satpamnya, Pak, Bapak yang jelaskan bisa katanya. Pak Satpam yang jelaskan. Loh, sudah berubah ini tugas satpam menurut saya. Mohon maaf. Kenapa? Orang tawadu itu esensinya manfaat.
Kerja saya tupoksinya A, B, C, tapi kalau disuruh D, E, F selama tidak melanggar peraturan, saya mau melakukannya. Kenapa? Bagi saya, diberikan Allah amanah untuk bisa bekerja, itu satu grade yang luar biasa. Kenapa? Setidaknya pekerjaan itulah yang membuat saya tidak mencari rezeki yang haram. Kira-kira logikanya di sana dibangun. Ya, apapun jenis pekerjaan, ini bukan hanya karena pekerjaan di kantor, tapi pekerjaan swasta juga begitu. Ya, diberikan Allah kesempatan untuk supply plastik, Pak. Supply plastik itu kan kelihatannya recehan, Pak. Enggak recehan. Kalau kau menghitung daripada nominal itu recehan. Tapi kalau kau menghitung bagaimana Allah menghindarkanmu dari yang haram, itu tidak recehan. Nah, yang recehan itu adalah banyak hartamu tapi jalannya haram, itu recehan namanya. Baik ya, sedikit lagi ya, penghormatan sama dengan tomanina. Jadi kalau ada orang mengeluh-elukanmu, menghormatimu, mengatakanmu hebat, itu anggap bahwa tempat engkau singgah sebentar. Jadi jangan terlalu kalau istilah teman saya, guru saya, namanya hawa telinga katanya. Tahu hawa telinga? Telinga ini kadang terlalu asik mendengar pujian. Ya, penghinaan itu adalah alasan untuk istiqomah. Jadi kalau ada orang menghina, jangan berhenti, Pak. Anda boleh. Apalagi yang kau lakukan itu benar-benar yang hak. Ya, nyapu-nyapu di halaman di depan itu. Ya, tapi ini bukan masjid ini ya, masjid lain lah. Nyapu-nyapu di halaman. Lewat ada Cici, nggak pengurus BKM nyapu halaman. Wah, labu kali. Begitu kan orang sakit hatinya, Pak. Karena bagi orang ini harus pengurus BKM baru boleh nyapu halaman. Enggak, bagi Wani enggak ada kerjaan dia lagi di rumah, sapu-sapunya lah, halaman tetangganya pun disapunya. Coba bayangkan itu, saking enggak adanya kerjaannya. Nah, enggak boleh gitu. Ya kalau yang baik kau lakukan aja, enggak ada masalah. Bismillah. Karena menjaga rumah Allah ini haknya semua muslim. Jadi bukan hanya hak pengurus BKM, Pak. Hati-hati. Jadi kalau ada orang muslim ada duitnya mau ganti lampu karena lampunya putus, terus dia sumbang uangnya untuk ganti, kasih, Pak, nggak apa-apa, jangan ditahan. Oh, mohon maaf, jangan kau sumbang lampu, kenapa? Udah ada budgetnya ke situ. Oh, jangan. Ya, kenapa? Salah satu maintenance, pemeliharaan. Kalau memang ada yang memberi sumbangan, nggak apa-apa, karena dia merasa dia ingin ikut serta menjaga merawat daripada rumah Allah ini. Penghinaan 10 kurang 3 sama dengan 3. Ini logika rezekinya, Pak. Kalau mau disebut, ya ja'allahu mar. Saya kira Bapak Ibu sering mendengar ini. Logika matematika itu 10 kurang 3 sama dengan 7. Tapi logika rezeki 10 kurang 3 sama dengan 3. Makanya esensi dari rezeki manusia itu adalah sedekah. Jadi kalau ditanya, bisa nggak harta dunia dibawa ke akhirat? Kalau udah jawabannya bisa, udah selesai, Pak. Bisa. Bagaimana logikanya? Saya punya uang 10 juta. Saya jalankan di jalan Allah melalui infak, sedekah dan sejenisnya hanya 3 juta. Maka sisanya berapa? 7 juta. Asumsi kemanusiaan kita 7 juta itulah menjadi hak utama kita. Padahal tidak. 7 juta itu selesai di dunia, Pak. Kau makan restoran, sakit perut, buang di toilet, habis. Ya, kau beli baju cantik sudah mulai jelek, luntur, buang, habis. Tapi 3 juta itu bertahan, Pak. Itulah yang menjadi deposito yang sangat abadi, itu sampai kepada yaumil hisab. Makanya kalau sudah mampu melihat ini sebagai teori atau cara berpikir, ya, seberapapun harta yang kau dapatkan, kau akan lebih sedikit ekstrim mengeluarkannya, lebih sedikit ekstrim mengeluarkannya. Makanya ini yang selalu kita pakai teorinya, bukan tergantung pada jumlah, tapi bukan tergantung pada jumlah pengeluaran, tapi tergantung pada jumlah keseluruhan. Kalau uang di dompetmu 10.000, kau infak goceng itu udah banyak. Tapi kalau uang di dompetmu 10 juta, kau infak 100.000 itu masih belum banyak. Ingat itu. Jadi kadang-kadang kita ini selalu saja bergantung pada nominal yang kita keluarkan. Tidak. Bergantung pada jumlah keseluruhan. Makanya logika zakat itu kan dari sejumlah harta, 2,5%. Kenapa? Bukan dihitung dari berapa harta secara parsial yang kau dapat. Walaupun cara membayarnya bisa saja dicicil-cicil, ya. Artinya setiap datang gaji dia bayar, setiap datang gaji dia bayar. Tapi sebenarnya jumlah dari keseluruhan. Ibu-ibu yang keren itu adalah mendukung suaminya kalau suaminya mau berzakat, infak dan sedekah. Tapi kalau sudah mereng mulut ke kanan sedikit, sedekah aja.
sama aku nggak ada. Nah itu kira-kira. Bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana. Jadi ada istri memang Pak marah dia kalau suaminya sedekah. Ya, kenapa? Hati-hati ya. Gini, memang harta istri milik istri, harta suami milik. Kenapa kok kayak terzalimi bapak-bapak ngomong itu? Tapi jangan, kalau suaminya mau sedekah, kasih Pak. Boleh ayah sedekah, tapi sangat rasional lah. Oh iya, yang rasional itu sedekah. Jangan membatasi sedekah. Rasional lah sedikit Pak. Masa Papa harus sedekah tiap hari? Justru itu yang rasional. Yang rasional itu gitu. Nah tapi tentang mekanismenya, caranya, jumlahnya boleh dirasionalkan. Tapi melarang bahwa tidak boleh sedekah karena itu memang sudah bagian dari nilainya. Terakhir, Allah sentil dengan pengkabulan doa-doa lama. Jadi cara Allah menyentil manusia itu, ya. Kalau saya termasuk orang yang yakin betul lah Pak, nggak ada doa yang nggak dikabulkan, serius lah. Makanya jangan membatasi doa. Apalagi berdoa sebatas apa yang kau pikirkan, itu terlalu pendek itu Pak. Jadi ada orang mendeling sini. Ini saya harus pakai bahasa mendeling ini menceritakannya karena ini mahasiswa saya. Au abang katanya. Pala madung sidung sikola namulak dotu kampungan. Namar sabadon katanya. Tahu ada terjemahnya di bawah. Aku bang, kalau ini kan lagi ujian kompri nih, mahasiswanya saya uji kompri. Kalau udah tamat kau mau ngapain kau? Saya bilang, aku pulangnya kau ke kampung ini bang katanya. Oh, kenapa kau pulang ke kampung? Bersawah lah bang, apa lagi gitu. Nenekku bersawah, ayahku bersawah, aku, aduh mak capeknya kau kuliah kemari mau bersawahnya kau. Gini, kita ini selalu meminta sesuatu yang predictable, itu masalah. Itu problem kita. Orang lapar minta lontong, ya udah rezekimu lontong. Coba orang lapar minta Alphard, pasti nggak dapat. Nggak, maksud saya gini, harus sesuatu yang unpredictable karena Allah memberi rezeki pada sesuatu yang bukan hanya sebatas bisa kau pikirkan, tapi sesuatu yang di luar nalar fikirmu juga Allah bisa loh. Nah, masalahnya kita selalu menyangkakan hadirnya ke pengkabulan Allah itu pada asas kausalitas. Ya, sebab akibat. Sebab saya butuh A, maka Allah kasih A. Iya, kalau itu memang sudah sewajarnya harus dikabulkan. Tapi sesuatu yang, makanya sebaik-baik seorang manajer di perusahaan, dia berdoa sesuatu yang unpredictable. Ya, makanya kadang-kadang kan ada yel-yel di perusahaan. Tahun ini target 2 miliar, hore gitu. Kira-kira gitu. Itu jangan anggap ece-ece, itu doa Pak. Nah, maksud saya yang gitu-gitu itu dimasukkan juga sesuatu yang sifatnya ilahiyah. Selain dari target 2 miliar pencapaian bulan ini misalnya, juga targetnya adalah agar amaliyah sedekahnya kuat. Itu cerminkan di situ supaya seimbang. Kadang-kadang kita gini Pak, berani minta tapi nggak berani bertanggung jawab, gitu ya. Coba ya, ini contohnya nggak pas, tapi tolong pas-paskan. Ya, mak, nanti sore balen lawak 10.000. Ya, ini awak bantu lah mama ngepel rumah. Nanti nyapu pun awak juga lah. Mak, balen lawak 10.000 nanti sore. Bantulah mama ngepel. Mama ini. Bantulah mama nyapu. Malas lah aku. Kasih mamanya nggak itu kira-kira? Mohon maaf ya, contoh ini nggak pas. Tapi saya mau memberi narasi yang paling mudah kita akses dalam kepala kita. Jadi seimbang. Kalau kau berani minta banyak, harus berani bernazar mengeluarkan banyak, gitu Pak. Totalitas terhadap ibadahnya juga harus tinggi. Makanya seorang manajer yang hebat dalam perusahaan bukan hanya mengajarkan anak buahnya marketingnya supaya bisa dapat target, tapi memastikan marketingnya nggak tinggal sholat, supaya rezekinya berkah Pak. Jadi begitu teleponnya marketingnya lagi sholat Pak, habis sholat, memang nggak ada otakmu ya, katanya. Sih sholat aja kerjamu. Aduh gimana ini? Padahal di KTP Islam. Janganlah, jangan, serius. Nanti kalau kau leceh-lecehkan hak dasar manusia, tanggung jawab dasar manusia kepada Tuhan, nanti dilecehkan Tuhan juga rezekimu. Gitu kira-kira, ya. Jadi Bapak Ibu, jadi Allah sentil, makanya cobalah lihat ya apa yang Allah sudah kabulkan berulang-ulang di dalam diri kita, insya Allah. Kalau saya kan udah masih ingat cerita layangan yang saya ceritakan di sini. Masih ingat kan? Saya itu pandai main layangan umur 32 tahun, Pak.
Lama, padahal saya minta pandai main layangan umur 6 tahun. Bayangkan tuh berapa tahun itu. Tapi saya meyakini Allah tidak lupa. Ya, begitu main layang-layangan, musim main layang-layangan dulu, mak kena bully saya, Pak. Ya, jadi bullying itu nggak pernah hilang dalam anak-anak, Mak. Tapi begitu saya pandai main layang-layang, lalu anak saya minta layang-layang itu saya singkirkan ya. Sana kau beli layang-layang baru. Ini masa kecil agak suram sedikit. Saat itu yang saya pahami adalah Allah kabulkan doa saya gitu. Nah, coba cek aja doa-doa mana. Nah, sekarang ini kalau mudah-mudahan ini nggak usah ditayang ya kalau nggak pas. Coba munculkan sesuatu yang sangat imajinatif gitu. Misalnya sebenarnya teori ini sering disebut Ustadz Yusuf Mansur ya, tapi terlepas daripada apa yang terjadi pada Ustadz Yusuf Mansur, saya berhajat kepada kita bahwa kita jangan bersangka kepada baiknya orang gitu ya. Tentang ada sesuatu yang terjadi kepada dirinya, mohon kita doakan kepada Allah agar dia kembali kepada jalan yang hak. Misalnya lihat sesuatu yang menurut kita sangat kita idamkan secara duniawi. Jangankan duniawi, Pak. Saya ini termasuk orang yang iri kalau nengok orang baca Quran, Pak. Itu kadang-kadang saya ceramah di BNI misalnya, saya lihat pegawai BNI itu masih ngaji Quran gitu. Menurut saya itu cemburu itu sama. Nah, kalau nggak ada cemburunya itu bahaya, Pak. Itu bahaya itu. Kalau kau cemburu nengok orang punya mobil keren, itu manusiawi. Tapi kalau kau tidak cemburu kepada orang yang lebih taat kepadamu padahal ilmunya lebih awam dari dirimu, itu masalah. Nah, makanya kecemburuan itu harus bisa kita akses, kita hidupkan, jangan mati dia. Nah, sama kayak gitu, lihat sesuatu yang nengok orang baca Quran, ya Allah, kiranya kau berikan aku kekuatan bisa membaca Quran, punya waktu lebih lama baca Quran. Yang gitu-gitu itu harus dicita-citakan. Nah, nanti tunggu bagaimana Allah hadirkan itu dalam dirimu. Sama kayak urusan dunia, ya lihat rumah katanya kalau kepengen diazamkan saja. Kalau dulu kata orang disolawatkan gitu ya. Kalau saya lihatnya di-feelingkan aja. Bismillah, udah, habis itu lupakan. Nanti lihat cara kerjanya gimana. Nah, tapi tolong jangan dibungkus dengan kemalasan, itu masalahnya. Karena ikhtiar itu sifatnya wajib, Pak. Ikhtiar itu sifatnya wajib. Ya. Kan yang menentukan saya minum atau enggak ini kan bukan Tuhan sebenarnya. Mohon maaf ya. Ini teorinya teori-teori yang sangat. Apakah saya minum atau enggak? Ini urusan saya, Pak. Kalau Bapak bilang saya minum, saya taruh gelasnya. Artinya saya tidak minum. Kalau Bapak bilang saya enggak minum, saya akan minum. Artinya memilih apakah saya minum atau enggak itu urusan saya sepenuhnya. Kenapa? Karena Allah kasih saya akal untuk memilih apakah saya bisa minum atau tidak. Tapi apakah air yang saya minum ini membuat saya sehat, membuat saya kuat, membuat saya beriman? Udah nggak hak saya lagi tuh, Pak. Jadi sebenarnya kemampuan kita itu hanya sedikit, kemampuan memilih secara teknis. Tapi hasil dari teknis ini nggak punya kita lagi. Makanya ikhtiar itu wajib. Udah keluar aja kau dari rumah ini, cari apa yang kau kerjakan. Dah, sesekali tengok langit. Ya Allah yang memiliki langit di bumi. Kok apa sekali hari ini? Mudahkanlah urusan saya hilang. Udah, capek kau sih, nggak ke masjid, agak sendirkan sedikit ke apa itu? Ke tiang, ngorok sedikit, dah. Masuk waktu ajan sholat, dah pulang. Tengok apa yang dihadirkan Allah. Nggak ada Ustaz, duit nggak pernah dapat. Apa hari ini? Iya, tengok. Bini marah nggak? Alhamdulillah enggak. Anak marah nggak? Enggak. Rumah kebocoran? Enggak. Kemalingan? Enggak. Kebanjiran? Enggak. Hari ini itu rezekimu. Udah, gitu aja. Sepakat? Harus sepakat, Pak. Udah. Saya kira itu sajalah ya. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.